Pernahkah kita mendengar perdebatan panjang tentang bid'ah? Ada yang berkata semua bid'ah itu sesat, tidak ada pengecualian. Ada pula yang meyakini tidak semua bid'ah itu sesat. Ada juga bid'ah hasanah yang justru membawa kebaikan. Disinilah letak perbedaan yang sering memicu diskusi yang panas, bahkan perpecahan di tengah umat Islam. Ahlussunnah wal Jamaah yang biasa kita kenal dengan istilah aswaja punya pandangan yang khas. Mereka tidak menolak mentah-mentah semua hal yang baru di dalam agama, teman-teman. Sebaliknya, mereka justru mempertahankan sebagian amalan yang disebut sebagai bid'ah hasanah, karena diyakini mendatangkan maslahat, menumbuhkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, serta mempererat ukhuwah umat Islam. Pertanyaannya di sini, kenapa aswaja kok tetap mempertahankan bid'ah hasanah? Apa dalil dan alasannya? Dan bagaimana cara mereka membedakan mana bid'ah yang sesat dan mana bid'ah yang baik? Mari kita kupas secara mendalam agar kita mudah memahaminya, dan simak terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kenapa aswaja mempertahankan bid'ah hasanah. Ini ada pertanyaan bahwa Nabi menyebutkan kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Tetapi ada ulama yang menyebut bahwa bid'ah ada dua, ada sayyi'ah, ada hasanah, ada yang buruk, ada yang baik. Baik, Bapak dan Ibu, pertama harus kita pahami bahwa letakkan firman Allah, kemudian Nabi Muhammad, pertama adalah firman Allah, kedua adalah qaul, perkataan Nabi Muhammad SAW di atas perkataan yang lainnya. Jadi letakkan firman Allah, kemudian letakkan sabda Nabi di atas perkataan yang lainnya. Maka kullu qaulin yu'khad wa yutrak ilal maksumah sallallahu alaihi wasallam. Semua perkataan bisa diterima dan bisa ditolak kecuali perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat pula di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kamu berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian ketika disebutkan ada bid'ah yang buruk dan bid'ah yang baik, ketika kita melihat contoh-contoh dari ungkapan ulama mengenai bid'ah yang baik, itu sesungguhnya yang disebut tidak ada contoh yang sifatnya ritual agama. Tapi contoh-contoh di situ sesungguhnya kepada sarana prasarana. Sebagaimana Imam Al-Izz bin Abdissalam kemudian juga menjelaskan mengenai masalah bid'ah hasanah itu, menurut beliau dari contoh-contoh yang dikemukakan ada yang sifatnya menjadi wajib, ada yang menjadi mubah, ada yang menjadi makruh. Itu kemudian dikemukakan contoh-contohnya adalah ada ilmu nahwu, ada ilmu sorof. Itu semua bukan termasuk bid'ah, karena itu adalah sarana prasarana. Sehingga yang disebut sebagai bid'ah hasanah yang disampaikan oleh para ulama itu bukan dalam masalah ritual agama, tapi itu yang dikemukakan adalah terkait sarana prasarana. Contohnya tadi seperti ilmu nahwu, kemudian ilmu sorof, kemudian seperti harokat Al-Quran, itu adalah terkait sarana prasarana. Dan hukumnya sarana prasarana itu sesuai dengan tujuannya, al-wasailu laha ahkamul maqasid. Nah, jadi sarana itu hukumnya sama dengan tujuan. Kalau sarananya itu baik, tujuannya baik, maka sarananya hukumnya juga sesuatu yang dianjurkan. Tetapi kalau kemudian tujuannya itu buruk, maka sarananya juga dilarang.
Sehingga yang dikemukakan di situ sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Ibn Abdissalam, maka yang dimaksud sebagai bid'ah hasanah yang saya pahami bukan dalam masalah ritual agama. Sementara Nabi menyebutkan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat, itu dalam urusan agama, bukan dalam urusan sarana prasarana, yakni inti ritual agama. Sementara yang dikemukakan sebagai bid'ah hasanah itu bukan inti ritual agama. Adapun dalam inti ritual agama, maka kita pegang ucapan Nabi, setiap bid'ah adalah sesat, sebagaimana pernyataan beliau kullu bid'atin dhalalah. Secara bahasa, bid'ah itu berasal dari kata bada'ah yang berarti mengadakan sesuatu yang baru tanpa ada contoh sebelumnya. Dalam istilah agama, bid'ah biasanya itu dipahami sebagai perkara baru dalam urusan agama yang tidak ada di zaman Nabi SAW. Namun sejak dulu para ulama berbeda dalam cara memahami bid'ah. Sebagian memandang semua hal baru dalam urusan agama itu adalah sesat. Sebagian yang lain membagi bid'ah menjadi beberapa kategori, baik itu buruk, mubah, dan seterusnya. Aswajah atau yang dikenal dengan Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya dalam tradisi Syafi'iyah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah, cenderung menggunakan pembagian bid'ah menjadi baik, yaitu hasanah, dan buruk, sayyi'ah. Adapun dalil yang sering dijadikan dasar aswajah untuk menetapkan adanya bid'ah hasanah itu seperti yang pertama, hadis Umar bin Khattab tentang tarawih berjamaah. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab mengumpulkan umat Islam untuk sholat tarawih berjamaah, beliau berkata, nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hal ini tarawih berjamaah memang pernah dilakukan Nabi SAW, tetapi tidak dilestarikan secara terus-menerus. Umar menghidupkannya kembali dengan bentuk yang lebih teratur, lalu menyebutnya sebagai bid'ah hasanah. Nah, yang kedua yaitu kaidah usul fikih. Ulama-ulama aswajah berpegang kepada kaidah yaitu hukum asal perkara adat atau kebiasaan atau urusan dunia adalah mubah sampai ada dalil yang melarang. Maka setiap hal baru yang mendukung kebaikan selama tidak bertentangan dengan syariat dianggap mubah atau bahkan terpuji, teman-teman. Yang ketiga, amal perbuatan sahabat Nabi SAW. Banyak hal yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW secara langsung, tetapi dilakukan oleh para sahabatnya, seperti pengumpulan mushaf Al-Quran di masa Abu Bakar dan Utsman, azan kedua untuk sholat Jumat di masa Utsman bin Affan, pembangunan madrasah, pesantren, kitab fikih, semua ini adalah hal baru pasca Nabi SAW. Lalu teman-teman kita dari aswajah membuat klasifikasi bid'ah menurut ulama aswajah. Kita ambil contohnya. Imam Al-Is Ibnu Abdussalam, seorang ulama besar Asy'ariyah, membagi bid'ah menjadi 5 kategori sesuai dengan hukum syariat. Seperti bid'ah wajibah, yaitu bid'ahnya wajib seperti menyusun ilmu nahu dan usul fikih untuk menjaga Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu bid'ah mandubah, yaitu bid'ah yang sunnah, contoh membangun madrasah, menulis kitab, peringatan Maulid Nabi. Dan bid'ah mubahah, contoh memperluas masjid dengan arsitektur yang baru, menggunakan pengeras suara. Dan bid'ah makruhah, yang makruh, contohnya seperti menghiyat masjid yang dengan berlebihan. Dan bid'ah muharramah, yaitu bid'ah yang haram, membuat ajaran baru yang menyalahi syariat, menambah rukun sholat. Dari sini teman-teman terlihat bahwa tidak semua bid'ah itu dihukumi sesat oleh ulama aswajah. Ada yang justru wajib atau sunnah jika mendatangkan maslahat. Maka mengapa aswajah mempertahankan bid'ah hasanah? Ada beberapa alasan. Di antaranya itu seperti yang pertama, menjaga dinamika umat Islam. Islam adalah agama untuk seluruh zaman dan tempat. Kehidupan terus berubah sehingga ada kebutuhan yang baru yang tidak pernah ada di masa Nabi SAW. Bid'ah hasanah dianggap solusi agar syariat tetap relevan. Yang kedua, menguatkan spirit ibadah.
Tradisi seperti Maulid Nabi SAW, tahlilan, yasinan dianggap oleh Aswaja sebagai sarana untuk menumbuhkan kecintaan kepada Nabi SAW, memupuk rasa kebersamaan umat, mengingatkan kepada akhirat. Meskipun tidak dilakukan oleh Nabi SAW, namun selama isinya berzikir, doa, dan salawat, itu dianggap sebagai bid'ah hasanah. Nah, yang ketiga, mengikuti ulama salaf. Para imam-imam besar Aswaja, mereka mendukung klasifikasi bid'ah hasanah. Maka Aswaja merasa lebih aman mengikuti jejak ulama tersebut daripada menolak semuanya. Yang keempat, menghindari kekakuan dalam agama. Jika semua hal baru itu dianggap bid'ah sesat, maka menulis mushaf dalam bentuk cetakan modern adalah bid'ah. Membaca Al-Quran lewat aplikasi HP adalah bid'ah. Menggunakan pengeras suara untuk azan adalah bid'ah. Aswaja menilai ini tidak realistis, teman-teman. Karena itu mereka membuat pembedaan antara yang baik dan yang sesat. Sebagian kalangan, khususnya dari Salafi, menolak istilah bid'ah hasanah. Mereka berpegang kepada sabda Nabi SAW, kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat, hadis riwayat Muslim. Bagi mereka, semua urusan ibadah yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW harus ditolak. Namun Aswaja menafsirkan kata kullu atau setiap dalam hadis ini tidak mutlak, melainkan hanya pada perkara ibadah yang menyelisih syariat. Nah, adapun contoh-contohnya bid'ah hasanah menurut Aswaja itu seperti peringatan Maulid Nabi, dampaknya menumbuhkan cinta kepada Rasulullah SAW, menyusun kitab tafsir, fikih, hadis, dampaknya menjaga ilmu agar tidak hilang. Selawat berjamaah dengan lantang setelah azan, dampaknya memperkuat syiar. Pesantren dan majelis taklim tujuannya sarana pendidikan agama. Doa bersama seperti tahlilan, yasinan, tujuannya mempererat ukhuwah Islamiyah. Nah, teman-teman, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Aswaja mempertahankan bid'ah hasanah karena ada dalil dari sahabat Nabi, yaitu Umar, ketika menyebut tarawih sebagai bid'ah hasanah. Ada pembagian hukum bid'ah yang diterima oleh ulama besar. Kehidupan terus berkembang, teman-teman, dan butuh inovasi yang tidak menyalahi syariat. Bid'ah hasanah memberikan maslahat, memperkuat iman, dan menghidupkan ukhuwah menurut Aswaja. Dengan demikian, dalam pandangan Aswaja, tidak semua bid'ah itu sesat. Sama hal baru itu mendukung kepada kebaikan, tidak bertentangan dengan syariat, dan membawa kepada maslahat bagi umat Islam. Maka ia disebut sebagai bid'ah hasanah dan boleh, bahkan itu dianjurkan. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.